kamu makan enak banget. Alah. Nggak bagi-bagi lagi. Ngomong nggak? Tapi tunggu dulu, Det. Emang kamu udah tahu itu makanan itu sehat atau enggak? Nggak tahu, orang aku aja gak dibeli di depan. Ya ampun, Dedi. Kita kan belum tahu itu tuh sehat apa enggak. Enak sih enak, tapi Kan kalau lapar. sakit gimana? Iya juga sih. Jadi aku harus gimana dong? Oh iya, aku pernah baca ada badan yang tugasnya itu adalah mengawasi dan menguji suatu makanan. Kamu tahu nggak apaan? Aduh, aku Badan lupa POM. deh. Nah, Badan iya itu. Pengawas Obat dan Makanan. Betul. Oh iya, gimana kalau sekarang kita bahas mengenai profesi yang ada di Badan POM ini? Boleh juga tuh. Nah sekarang kita kesana aja yuk. Tapi kita sahabat-sahabat di rumah nggak? Oh iya. Yuk. Halo sahabat, jumpa lagi di sebuah acara yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi. Di mana lagi kalau bukan di acara Profesiku. Profesimu. Nah sahabat, seperti biasa selama 30 menit ke depan kami akan memberikan berbagai informasi tentang dunia profesi. Bersama saya Dedi Sanjaya. Dan saya Livia Ellen. Nah, sahabat pasti penasaran kan mengenai profesi yang ada di Badan POM ini? Yang salah satunya adalah analis. Maka dari itu saksikan dulu sekilas informasi tentang profesi analis. Berikut ini. Ini dia informasinya. Siapa sih yang tidak suka ngemil atau makan makanan ringan? Memang di pasaran banyak sekali produk-produk makanan yang dijual. Namun tidak serta-merta kita harus mengkonsumsinya. Sebagai konsumen, kita juga harus cermat dalam melihat suatu produk makanan. Apakah layak untuk dimakan atau tidak? Nah, disinilah tugas seorang profesi analis makanan. Mungkin sekilas profesi ini terkesan mudah, namun sebenarnya dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Seorang analis makanan juga harus dapat melakukan standarisasi tes untuk dapat melaporkan apa saja kandungan bahan kimia dari produk makanan dan minuman yang ada di pasaran. Profesi analis makanan dihadapkan kepada perubahan yang sangat cepat. Karena banyaknya produk-produk makanan atau minuman yang beredar di pasaran, maka seorang analis makanan juga harus dengan cepat memperkaya ilmu mereka akan zat-zat baru yang mungkin digunakan oleh para produsen makanan. Tanggung jawab profesi ini bisa dibilang cukup besar, karena menyangkut kesehatan bahkan nyawa seseorang. Berminat menggeluti bidang ini? Oke, ini nih tontonnya. Yuk. Ini sih Kak. Ada yang bisa dibantu? Gini Kak, kedatangan aku sama Dedi ke sini nih, aku mau tanya nih, di sini tuh ada nggak sih orang yang berprofesi untuk menguji obat dan makanan? Oh ya ada di sini, namanya itu analis. Atau mau bertemu langsung dengan analisnya? Boleh nih Kak. Oke, saya antar ya. Oke. Nah sahabat, sebelum kita menemui narasumber kita kali ini, alangkah baiknya kita juga pengen tahu nih pengetahuan sahabat-sahabat di rumah tentang penganalisis obat dan makanan. Sahabat, hal apa sih yang ingin kalian ketahui mengenai profesi analis laboratorium? Mengetahui lebih dalam tentang makanan. Yang menganalisa makanan, jadi baik atau buruknya atau enak atau tidak, bisa jadi untuk penilaian kebersihan atau segala macamnya. Analis makanan itu seorang yang bekerja di bidang meneliti kandungan dalam suatu makanan. Contohnya kayak zaman sekarang namanya kalau masuk kuliah namanya food technology kalau nggak salah. Gimana sih cara kerjanya mereka? Terus apa yang buat mereka pengen jadi seorang analis makanan? Saya akan coba bertanya gimana sih cara penilaian makanannya, baik itu makanan yang baik atau makanan yang buruk. Apa sih susahnya jadi seorang analis makanan? Nah, sahabat, nanti akan kita bantu carikan jawabannya. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana ya sahabat. Oh, oke Kak. Ini laboratorium pangannya. Ntar saya panggilkan Kak Sita dulu ya. Oke nih Kak. Banyak banget orang lagi pada pergi gitu. Ini ada adik dari Alif Nasi, Dedi dan Livia. Ini Kak Sita. Hai Dedi. Saya Livia Kak. Saya tinggal dulu ya. Oh iya. Kita. Ya, kasih ya Kak. Makasih ya Kak Nia. Halo Kak, kedatangan saya sama Dedi ke sini nih, kita tuh pengen tahu nih seperti apa sih profesi penguji obat dan makanan. Kan sekarang tuh banyak banget makanan yang dijual di pinggir jalan sembarangan gitu Kak. Bisa sambil lihat-lihat labnya ya. Pertama-tama aku bingung nih, tugasnya itu apa aja sih Kak? Kalau tugas utamanya sih ya kita di sini menguji, menganalisa Iya. kandungannya makanan itu. Jadi baik dari nutrisinya maupun dari segi keamanannya. Nah biasanya tuh tahap pengujiannya apa aja tuh Kak?
Biasanya sih kalau sampel dari pertama datangnya itu kita uji organoleptis meliputi bau, rasa, dan warna. Nah dari situ baru kita bisa yang diuji itu parameter mutunya, bisa kandungan nutrisinya, atau ada permintaan khusus tergantung udah jelas yang mau diuji apa, misalnya pengawetnya atau pemanisnya atau logamnya. Jadi makanan itu dijamin harus aman gitu ya? Kan banyak sekali parameter mutunya itu kan, dari kandungan nutrisinya juga, keamanannya gitu. Berarti kalau kayak gitu tuh tanggung jawabnya tuh besar banget ya Kak? Iya, Nah tanggung jawab dari profesi ini tuh apa sih Kak? tanggung jawabnya ya kita melakukan pengujian terhadap isinya itu semua. Jadi harus karena di Badan POM juga ada bagian yang menetapkan persyaratannya, ada batas maksimalnya kan, untuk misalnya yang BTP tadi tidak boleh melewati batas, atau yang bahan dilarang jangan sampai ada di dalam makanan. Oh gitu. Misalnya begitu. Nah untuk kakak sendiri nih, kakak udah berapa lama sih kak menjadi seorang penganalisis makanan dan obat-obatan? Saya sih kerja di sini sudah 10 tahun. Wah, Cukup lama banget. pasti udah banyak pengalaman nih Kak. Banyak banget pengalaman yang Ya. dilihat-lihat. Macam-macam sih. Awalnya itu tuh gimana sih Kak nyampe tertarik untuk kerja di laboratorium, terus menganalisis Iya, makanan menganalisis kayak gitu? makanan. Kalau untuk bekerja di laboratorium sendiri, kalau di sini minimal itu biasanya dari analis D3 ya, analis farmasi atau analis makanan atau analis kimia. Tapi kebanyakan juga di sini banyak sarjana kimia, apoteker, biologi, ada juga yang teknologi pangan. Sebenarnya itu sulit nggak sih kak untuk menganalisis suatu makanan atau obat-obatan yang mungkin dikira-kira kita itu ini berbahaya atau ini nggak berbahaya? Iya. Ya sulit-sulit gampang. Metode yang kita peroleh dari luar negeri itu belum tentu sama makanannya sama kita. Nah, pengaruh matriksnya itu sangat beda. Nah, itu juga kita harus mengembangkan metode untuk mengujinya. Oh udah benar-benar. Kalau untuk pekerjaan seperti ini tuh resikonya tuh ada juga nggak sih Kak? Resiko pasti ada, apalagi ini di lab ya, banyak reaksinya, reaksi bahan-bahan kimianya kan macam-macam, ada yang korosif, mudah terbakar, bahkan beberapa ada yang karsinogenik. Jadi yang pastinya karsinogenik itu bisa menimbulkan kanker. Nah, jadi dia bisa memicu kanker. Makanya kita di sini bekerja harus menggunakan APD yang lengkap. Kayak sekarang nih ya Kak, lengkap misalnya banget. ini belum terlalu lengkap. Biasanya kita pakai masker, pakai Google. Oh, tapi ada standar-standarnya juga ya kak? Ya, misalnya untuk pengujian mikotoksin kita harus pakai yang lengkap kan, itu berbahaya bagi kita.